Ya, kita melihat anak kita sudah punya bekal yang mantep untuk pegangan dia ke depan. Memaknai Ramadan kali ini bulan yang selalu kita rinduin. Kita cuma berharap, berdoa semoga kita bisa terus dipertemukan di Ramadan tahun depan, bisa terus mengasah lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus juga memperdalam lagi, mempertajam lagi akidah kita juga lebih bagus lagi bukan hanya di Ramadan tapi setelah Ramadannya. Itu adalah tantangan terberatnya. Semoga kita bisa istiqomah terus setelah Ramadan, terus meningkat. Ya sama tahun ini kan juga mulai kayak perekonomian semua banget gitu. Kita bisa buka puasa bareng lagi sama orang gitu. Terus restoran juga udah mulai buka, jadi kayak kita tuh kayak adaptasinya harus kembali karena dulu kan sempat kita nggak bisa kemana-mana di rumah aja. Jadi kayak momen satu momen yang kita mau ngasih sesuatu lagi. Insya Allah bisa kumpul lebaran bareng-bareng lagi gitu kan ya. Karena 2 tahun pandemi terisolasi. Nah, kalau Bapak ini nggak pernah tahu, tahunya saya. Ya ini nih. Gimana katanya kalau ini urusan perkapelan? Pokoknya dia nggak pernah tahu. Pokoknya anak sama suami nggak pernah tahu. Tahunya udah disiapin, tinggal pakai aja. Jadi warna apapun dia mengikut, paling nanti ending kayak misalnya aku warnanya cewek banget. Bapak ikut nggak boleh komplain kalau kayak gitu. Komplain gitu. Jadi kayak kalau kayak gitu-gitu aku memang mempersiapkan dari jauh-jauh hari kalau bisa. Aku tipikal orang yang sangat prepare untuk yang namanya menyambut hari raya karena kan itu momen 1 tahun sekali gitu. Dan kalau emang adik aku tuh kayak Saskia santai. Kalau aku karakternya bisa dibilang ribet, tapi karena aku tipikal orang yang sangat menghargai momen, jadi pasti aku mempersiapkan dengan baik. Ya, bini gue lebih tematik lah dibanding gue gitu kan. Wow. Iya udah 3 tahun 4 tahun ini puasa. Udah 5 tahun ya? Udah 5 tahun puasa. 5 tahun ini puasa nggak pernah bolong. Nggak pernah bolong dan rawat nggak pernah bolong. Secapek apapun dia tidak pernah, karena dia balapan sama dirinya. Kalau bundanya kan mungkin masih ada bolong gitu. Jadi kalau sama Ferry itu balapan, aku nggak bolong loh hari ini. Jadi memang nggak pernah putus puasa, nggak pernah putus rawat. Dan jadi tuh buat sarana apa? Gue challenge ya. Men-challenge juga, muhasabah juga. Masa anak gue kuat, anak gue nggak kuat, anak gue tajam ibadahnya, masa gue kendor. Nah kan kita sebagai orang tua juga termotivasi gitu. Jadi motivasi itu bisa kita dapatkan bukan hanya dari orang yang lebih senior atau orang yang lebih mempunyai ilmu yang lebih tinggi, tapi kepada anak kita pun kita bisa mendapatkan motivasi tersebut. Kalau dulu ada reward, sekarang anak tuh nggak pernah dijanjiin reward saja udah otomatis ya. Jadi kayak udah autopilot lah dia. Kalau dulu mungkin ini hari Selasa besok tanggal 11 kan ulang tahun ke-12. Biasanya kalau ulang tahun tuh dia selalu minta kayak mau apa. Tahun ini tuh ditanya enggak gitu, nggak mau apa-apa, dia cuma pengen ngerayain Terserah aja. bareng sama teman-temannya soccer. Jadi aku sama Ferry nyiapin kebetulan di depan kantor ada lapangan futsal, kita booking dari jam 4 sampai jam 8 malam buka puasa bareng. Itu buat dia udah momen yang luar biasa. Jadi nggak punya tahun ini malah nggak minta apa-apa. Biasanya dia selalu minta apa-apa, jadi kita nggak bingung. Sekarang tahun ini tahun pertama dia nggak minta apa-apa, jadi kita berdua lagi kasih bingung, apa ya, kasih apa ya gitu. Dan anaknya memang tidak pernah meminta sesuatu yang banyak. Ya karena memang dari dulu aku selalu bilang kita jadi orang tuh nggak boleh pamrih gitu loh. Walaupun nanya pamrih itu apa sih Dad? Berarti kita nggak perlu kita melakukan kebaikan, kita nggak perlu mendapatkan pamrih dari orang atau segala yang paling nggak kita ikhlas. Nah jadi kalau lagi ini hadiah buat aku mana gitu ya. Iya, aku bilang kalau minta hadiah itu namanya pamrih. Nah, jadi biasain tuh mau sampai kapan kamu seperti ini, pelan-pelan. Sekarang otomatis dia nggak ada tuh. Oh dulu masih belajar puasa, kalau sehari full dapat sekian, terawihnya full dapat sekian, kalau nggak per hari sekian. Nah sekarang nggak seperti itu, udah otomatis aja dia kayaknya kayak apa ya. Aku udah selalu bilang sama aku gini, kalau kita melaksanakan ibadah, setting dalam pikiran kita adalah ibadah kita yang terakhir. Jadi kita nggak tahu mau kapan kita bisa ibadah. Makanya kalau ada waktu untuk ibadah. Apalagi di bulan suci Ramadan, Quran diturunkan itu di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai kita ini lengah sama hal itu. Apalagi kita tahu di negeri kita ini 65% itu buta Quran gitu loh. Dan juga kekurangan musyaf Quran juga. Jadi banyak juga kita harus bisa menimba ilmu sama-sama. Baik itu anakku sendiri, anakku tuh ngaji lebih bagus pada aku. Makanya aku bilang, wah ini suatu penghargaan juga kan kalau kita ngasih tahu ke anakku, kamu harus bisa baca ini. Kadang-kadang aku ada bacaan sholat lupa, dia suka lanjutin. Nah itu, dia lanjutin. Nah jadi itu yang apa ya?
kita nggak bisa berpuas diri sebagai orang tua, tapi paling tidak kita melihat anak kita sudah punya bekal yang mantep untuk pegangan dia ke depan gitu loh. Makanya aku bilang paling berat itu adalah bulan Ramadan, bukan Ramadannya, setelah Ramadannya kamu istiqomah atau enggak gitu loh. Jadi kalau kita mau menggapai Lailatul Qadarnya atau segala macam itu keberkahannya apa kita bisa mendapatkan itu ya setelah Ramadan. Jadi kalau dari keluarganya abang selalu punya nama makanan kuah sate. Ya, Melayu. Jadi abang selalu bilang ini kuah sate. Jadi di kepalaku aku cuma bisa makan kuah sate itu pas lebaran. Tapi sebenarnya kalau dirasain, kalau kalian makan sate, ya itu kuah. Tapi mamahnya Tapi beda. pernah. Tapi beda. Mamahnya nggak pernah mau bikin kalau nggak lebaran. Paling tradisi kita selain itu, selain makanan, Muter ya? muter udah pasti lah ya. Karena masih ada sesi libur sekolah, terus juga aku juga lagi ada kegiatan juga, mungkin lagi coba disesuaikan bisa untuk ya colongan liburan lah sama anak gitu kan habis lebaran. Yang paling khas tradisi kalau lagi muter ke rumah keluarga itu adalah tradisi Ferry tiba-tiba tidak bisa nyetir karena kan itu selalu. Jadi baru nyetir. Siklusnya udah berubah. Tiba-tiba pas baru nyetir kayak di jalan tuh udah matanya udah tutup setengah kayak oke, harus gantian gitu. Jadi tradisi itu yang selalu berulang nggak pernah berubah gitu dari tahun ke tahun. Kita tuh sebenarnya agak yang kalah bandar sebenarnya kita ini kalah bandar. Jadi karena aku tuh anaknya satu, Saskia anaknya 7. 6, terus anaknya adik aku 3. Jadi aku tuh selalu mendapat cuma 1 anak, sedangkan saya mengeluarkan hampir 15 anak. Jadi kalau ditanya THR gimana? Kalah bandar saya, Pak. Dan keluarga dia juga adiknya ada 2 kan, adiknya 2, 1 adiknya tuh 3 anak. Belum sepupu ya, Jadi tapi kayak itu kan momen setahun sekali, tapi ya nggak apa-apa.